Hai teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ke video berikutnya, masih berkaitan dengan materi-materi structure ya. Kita akan selesaikan materi structure di beberapa video dan nanti kita akan lanjutkan di materi-materi written expression. Jadi teman-teman sebelumnya kita sudah membahas beberapa skill yang berkaitan dengan structure, dimulai dari pencocokan subject dan verb, ya ada object of preposition, ada juga mengenai appositive. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bisa dipahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke skill yang ke berapa nih ya? Saya share screen dulu. Oke, kita akan masuk ke skill yang keempat di soal-soal structure ya. Nah, apa itu skill yang keempat? Itu berkaitan dengan be careful of present participles. Mungkin ada sebagian dari teman-teman semuanya itu baru pernah dengar gitu ya. Istilah yang ada di bahasa Inggris itu adalah present participles. Nah, apa itu? Sorry. Apa itu present participles? Present participles itu pada prinsipnya itu adalah verb ing ya, atau kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, jadi present participle itu adalah verb ing. Ya, contoh misalkan seperti visit jadi visiting gitu ya. Dari visit berubah menjadi visiting. Eat berubah jadi eating. Nah, eat berubah menjadi eating. Nah, jadi intinya present participles itu adalah verb yang ditambahkan akhiran ing. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang present participles itu dalam kalimat dia bisa menjadi dua status ya. Apa itu statusnya? Status yang pertama, verb ing ini bisa menjadi verb, dia bisa menjadi verb dalam sebuah kalimat. Dan verb ing juga bisa berstatus sebagai adjective dalam kalimat. Ya, kata sifat ya. Nah, jadi verb ing itu dalam sebuah kalimat dia bisa memiliki dua status gitu ya. Yang pertama, dia bisa menjadi kata kerja dalam sebuah kalimat ya. Contoh misalkan kata kerja dalam sebuah kalimat, misalkan I am writing. I am writing. Nah, I'm writing. Nah, ini bisa menjadi eh, kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi writing ini, I am writing ini adalah kata kerja. Nah, tapi verb ing juga selain gerund ya, kemarin juga ada kita bahas gerund ya. Tapi gerundnya gerund gitu ya, present participle beda lagi. Kalau gerund itu ya berarti verb ing yang berposisi sebagai kata benda. Nah, kalau present participles itu verb ing juga, tapi dia bisa dua status. Yang pertama adalah sebagai kata kerja, yang kedua itu sebagai adjective. Nah, adjective itu eh, biasanya itu sebagai penjelas dari kata benda. Misalkan swimming pool gitu ya. Swimming pool itu adalah kolam renang gitu kan ya. Nah, swimming di situ itu adalah adjective. Misalkan swimming pool. Nah, jadi di sini ada kata swimming dan swimming ini berasal dari kata swim ya. Swimming berasal dari kata swing. Dan pool di sini adalah kata benda. Nah, swimming di sini itu berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Nah, swimming ini menjelaskan pool, pool yang mana itu tempat berenang. Nah, ini posisinya sebagai adjective. Nah, sekarang apa perbedaannya? Verb ini akan menjadi kata kerja kalau diawali oleh verb be. Kalau diawali oleh verb be. Verb be atau istilah yang kalian biasa tahu itu kayak to be ya. Misalkan I'm, is, are, was, were. Nah, verb ing ini menjadi kata kerja dalam sebuah kalimat kalau diawali oleh verb be atau to be ya. I'm, is, are, was, were.
Nah, kalau tidak ada nanti to be-nya, maka itu statusnya berubah menjadi kata sifat. Oke. Contoh misalkan ini contohnya. The man is talking to his friend. The man is talking to his friend. Kalau kita analisis kalimatnya, maka the man inilah sebagai subjek, is talking itu adalah verb-nya, dan to his friends itu adalah keterangannya. Nah, di sini yang menjadi kata kerja itu adalah is talking. Nah, talking itu adalah present participle, dan talking di sini berfungsi sebagai kata kerja. Kenapa? Karena diawali oleh to be is. Nah, itulah makanya talking ini berfungsi sebagai kata kerja. Karena diawali oleh to be. Tapi misalkan nanti ada kasus lain di mana present participle ini muncul dalam kalimat, tetapi sebelum present participle itu tidak diawali oleh to be. Nah, maka itu bukan menjadi kata kerja dalam sebuah kalimat. Karena soal-soal seperti ini sangat tricky sekali nih teman-teman ya. Kadang kita berpikir bahwa talking itu adalah kata kerja. Padahal kita harus perhatikan terlebih dahulu, apakah sebelum talking ini muncul to be atau tidak. Kalau muncul to be itu adalah kata kerja utamanya. Kalau tidak muncul to be berarti itu hanya sebagai penjelas atau kata sifat saja. Contoh lain misalkan ya. The man talking to his friend has a bird. Ya, maka subjeknya adalah the man. Kalau kita tidak paham prinsipnya, pasti kita akan menganggap bahwa talking di sini adalah verb. Ya, di sini banyaknya kita keliru ya. Nah, kalau nanti teman-teman di soal bisa lihat seperti ini, ya, talking, maka tidak ada to be di awalnya, maka ini bukanlah kata kerja. Maka kata kerjanya itu muncul di kata-kata setelahnya. Ya. Maka yang menjadi kata kerja di sini itu bukan talking, tapi adalah has. Nah, jadi ini artinya adalah the man talking to his friend has a bird. Nah, jadi talking to his friend ini sebenarnya adalah memberikan penjelasan laki-laki yang mana gitu ya. Laki-laki yang mana? Yaitu laki-laki yang berbicara ke temannya. Jadi talking to his friend itu adalah penjelas dari subjek ini. Ini adalah informasi tambahan dari subjek. Yang menjadi kata kerjanya adalah has. Nah, ini adalah verbnya. Jadi pada intinya teman-teman, ketika nanti ada present participles yang tidak diawali oleh to be, maka itu bukan kata kerja. Maka kita harus menemukan kata kerjanya, ya, yang selain kata talking tersebut. Contoh, I'd like to give you an example. Misalkan, the child blah 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 playing in the yard is my son. Nah, ini soal seperti ini sering membuat kita ragu nih, sangat tricky sekali. Kenapa? Pasti kita menganggap bahwa the child itu adalah subjek dan verbnya adalah playing. Nah, kalau kita perhatikan di belakang ada lagi kata kerja, ya. Kata kerjanya itu adalah is, ya. Jadi teman-teman sesuai dengan prinsip yang saya jelaskan waktu itu bahwa dalam sebuah kalimat itu hanya terdiri dari satu subjek plus satu verb utama ya. Nah, satu subjek plus satu verb utama. Pertanyaannya, apakah boleh dalam sebuah kalimat lebih dari satu subjek? Boleh. Apakah dalam satu kalimat boleh lebih dari satu verb? Juga boleh. Akan tetapi, kalau nanti dalam satu kalimat itu lebih dari satu subjek atau satu verb, maka setiap subjek dan verbnya itu harus dipisahkan oleh konjungsi atau kata hubung. Misalkan, Rudy and Budi, for example. Nah, ini bisa menjadi subjek. Ya, dan subjeknya ada dua orang, asalkan dipisahkan oleh conjunction and gitu ya. Verb juga sama. Rudy, for example, play and drink, play and apa ya? Play and watch. Sorry, play and watch. Watch movie. Misalkan ya, Rudy plays and watch movie. Nah, ini subjeknya adalah Rudy, dan kata kerjanya adalah play and watch.
Apakah boleh kata kerja dua seperti ini? Boleh, asalkan dipisahkan oleh conjunction and. Nah, jadi ada pemisahnya. Jadi, tapi kalau misalkan nanti Rudy plays, terus kata kerja muncul lagi di mana misalkan gitu. Tapi ini adalah satu kalimat, maka itu tidak tepat secara aturannya. Nah, contoh seperti ini. The child blah 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 playing the yard is my son. Maka subjeknya itu adalah the child dan verb utamanya itu adalah is. Maka playing di sini itu hanya sebagai penjelas saja. Maka playing ini bukan kata kerja utama. Maka ketika nanti ada to be di awalnya, maka itu adalah pilihan jawaban yang salah. Maka is dan was itu sudah pasti jawaban yang salah. Ya. Sedangkan pilihan C, he ini adalah subjek. Sedangkan dalam kalimat di atas, subjeknya sudah ada the child. Subjeknya sudah ada the child. Ya, maka C juga kurang tepat. Maka yang paling tepat itu adalah A. Ya, now, gitu ya. Jadi A itu adalah adverb sebagai kata keterangan. Ya, jadi pada intinya teman-teman, saya balik lagi jelaskan tadi bahwa present participle itu adalah kata kerja ditambahkan ing, posisinya dalam kalimat itu bisa menjadi kata kerja dan bisa juga menjadi kata sifat. Kalau nanti fungsinya menjadi kata kerja, maka diawali oleh to be, verb be, gitu ya, am is are, was were. Kalau nanti tidak diawali to be, maka itu berubah menjadi kata sifat. Nah, maka untuk menentukan nanti apakah kata kerjanya itu menggunakan ing atau tidak, maka lihat yang mendahulunya dan lihat juga apakah dalam kalimat tersebut sudah ada kata kerja utamanya apa belum. Oke, contoh nih ya. Contoh supaya teman-teman lebih paham lagi. Ada 10 soal. Di sini ada yang correct, di sini ada incorrect. Nah, kenapa yang C ini correct dan yang nomor 2 ini incorrect? Kalau kita perhatikan, yang nomor 1, the companies offering the lowest price will have the most customer. Di sini subjeknya adalah companies. Nah, misalkan kita menganggap bahwa offering ini adalah verb. Nah, ini sudah pasti salah kalau verb. Kenapa? Karena tidak diawali oleh verb be. Verb be-nya tidak ada. Ya. Karena verb-nya tidak ada, ya kalau misalkan dia bisa jadi kata kerja kalau misalkan gini, the companies are offering, itu bisa jadi kata kerja. Nah, karena tidak ada to be-nya berarti ini bukanlah verb, tapi ini posisinya atau fungsinya sebagai adjective. Maka kata kerjanya otomatis ada di belakangnya gitu ya. Maka yang menjadi kata kerja di sini adalah will have. Nah, ini adalah kalimat yang benar. Oke. Yang nomor 2, kenapa ini incorrect? Contoh. Those travelers are completing the trip on Delta should report to the gate 3. Nah, nomor 2, misalkan kita nganggap nih ya, complete subjeknya di sini adalah those travelers. Kita berasumsi bahwa ini subjek kata kerjanya adalah are completing. Misalkan, ya. Intinya everyone, kalau nanti muncul ing di kalimat soal, kita pastikan dulu bahwa di belakangnya itu sudah tidak ada lagi kata kerja gitu. Kalau misalkan di belakangnya sudah tidak ada lagi kata kerja dan verb ing-nya ini diawali oleh to be, maka sudah pasti itulah kata kerjanya. Tapi kalau nanti muncul verb ing di kalimat soal, tapi ternyata di belakangnya ada lagi kata kerja gitu ya, maka bisa kita katakan kata kerja yang pakai ing itu bukanlah kata kerja utamanya. Contoh, those travelers are completing their trip to Delta. Nah, yang menjadi kata kerjanya itu bukanlah completing, tapi jadi kata kerjanya utamanya adalah should reports. Nah, maka yang nomor 2 ini harusnya ya, karena ini bukan kata kerja, maka tidak perlu ditambahkan are di depannya. Harusnya those travelers completing their trip to Delta should report to gate 3. Oke, ini emang agak sulit sih dalam memahaminya, tapi nanti kita coba ke soal-soal ya. Nomor 3, kita tentukan subjek verbnya. Subjeknya adalah the artisans, ini adalah subjeknya. Nah, di sini muncul verb ing. Muncul verb ing di sini. Nah, sekarang kita menentukan apakah verb ing di sini kata kerja utama atau hanya sekedar penjelas. Kita lihat ke belakang, ada lagi nggak kata kerja di belakang? Misalkan various, nah ini bukan kata kerja. Nah, ini adalah adjective.
Ya, ini adalah noun, ini preposition. Nah, jadi gunakanlah apa namanya skill menganalisis setiap kata yang kita pelajari kemarin ya. Ada both, both itu adalah noun, ini adalah preposition, ini adalah article waktu itu ya, article, dan ini adalah noun. Nah, tidak ada verb di belakangnya. Berarti kalau tidak ada verb di belakangnya, berarti were demonstrating itu adalah verb utamanya. Berarti karena ini adalah verb, maka sebelum demonstrating itu harus diawali oleh to be. Maka where ini adalah to be-nya. Oke, maka yang nomor 3 itu jawaban yang benar. Correct. Nomor 4. The fraternities are giving. Ini subjeknya adalah fraternities. Nah, di sini muncul lagi verb ing. Sekarang kita ingin menentukan apakah ini kata kerja atau tidak gitu ya. Kita lihat ke belakang, ada lagi nggak kata kerja di belakangnya? Kalau masih ada kata kerja di belakang, berarti are giving ini hanyalah sebagai penjelas saja sebenarnya. Ini the, determiner, atau artikel gitu ya. Ini adalah adjective, ini noun, dan attract ini adalah verb-nya. Nah, otomatis giving ini bukanlah kata kerja utamanya. Maka karena ini bukan kata kerja utama, mau bisa Pak Iqbal? Pak Iqbal, mending keluar nih saya. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry for the instructions. Oke, nomor 4 tadi berarti karena kata kerja utama sudah ada verb, maka giving ini harusnya bukan kata kerja, maka are-nya harus kita hilangkan. Nomor 5, the first team. Nah, ini salah subjeknya. Nah, sekarang muncul winning. Winning di sini berarti tidak ada to be, berarti kita anggap ini adalah adjektifnya. Karena ini adjektif, maka otomatis di belakang nanti akan ada kata kerja. Maka kata kerja di sini adalah is. Maka ini adalah kalimat yang benar. Ini tadi kalimat yang salah ya. Nomor 6. The speaker ini adalah subjeknya. Nah, sekarang muncul trying. Nah, sekarang kita tentukan apakah trying ini was trying ini sebagai kata kerja utama atau hanya sekedar adjektif gitu ya. Maka kita lihat di belakang apakah ada kata kerja lagi. Nah, di belakang ada kata kerja ya, was interrupted. Maka ini harusnya trying saja, everyone. The speaker trying to make his point was often interrupted vociferously ya. Oke, berarti ini salah. Nomor 7, ini adalah subjeknya. Muncul lagi were routine. Kita lihat di belakang ada kata kerja. Tidak ada kata kerja, berarti ini adalah benar. Jadi, were routine ini adalah kata kerja utamanya. The verbs adalah subjek. Nomor 8, ini adalah subjek. Desiring, berarti ini adalah adjektif. Nah, apakah ini betul jadi adjektif? Ini bisa jadi adjektif asalkan di belakang ada kata kerja lagi ya. Kita lihat di belakang ada kata kerja should complete. Berarti ini betul ya. Ini betul. Nomor 9, ini ada subjek, muncul lagi announcing. Tapi kita lihat di belakang ada verb lagi. Maka ini harusnya announcing saja, ya, tidak pakai word. Nomor 10, ini adalah subjek. Favoring ini adjective.
Kita lihat karena ini ejective berarti belakangnya ada kata kerjanya. Berarti oh ini. Nah, berarti karena ada kata kerja utama, berarti flavoring itu hanya sebagai penjelas saja. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, ini emang agak sulit deh dalam memahami, tapi nanti dengan kita tambah dengan latihan mungkin teman-teman bisa lebih memahami. Nah, itu adalah mengenai present participle, teman. Intinya, ketika nanti dalam sebuah kalimat muncul kata kerja yang ditambahkan ing, maka kita harus pastikan dulu apakah kata kerja itu menjadi kata kerja utama. Bisa menjadi kata kerja utama kalau yang pertama itu diawali oleh to be, terus yang kedua tidak ada kata kerja lain di dalam kalimat itu. Kalau masih ada kata kerja yang lain dalam kalimat itu, maka verb ing itu tidak menjadi kata kerja, tapi lebih menjadi adjective saja. Nah, istilah selanjutnya ada yang namanya past participle. Jadi sebenarnya past participle itu bedanya apa? Kalau present participle berarti verb ditambahkan ing, tapi kalau past participle itu adalah verb 3, verb 3. Ya. Misalkan writes menjadi written. Ya, write menjadi written. Terus drink menjadi drank. Drink menjadi drank. Nah, ini adalah verb 3 ya. Jadi perubahan dari verb 1 sampai verb 3. Nah, sekarang apa bedanya past participle dengan present participle? Bedanya adalah kalau sebenarnya secara prinsip sama ya. Verb 3 ini bisa menjadi adjective, bisa juga menjadi verb. Ya, bisa menjadi adjective, bisa juga menjadi kata kerja utama. Nah, sama kayak tadi ya, present participle. Kalau nanti verb 3 ini menjadi adjective, maka yang muncul itu ya satu kata aja seperti ini. Jadi written, drunk gitu ya. Tapi verb 3 ini menjadi kata kerja asalkan diawali oleh have, had, atau has plus verb 3. Nah, jadi kata kerja bentuk ketiga ini bisa menjadi kata kerja utama kalau diawali oleh kata-kata seperti have, has, had. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah tenses present perfect ya, dan past perfect. Nah, intinya teman-teman, nanti kalau teman-teman ketemu bentuk verb 3 di dalam soal, maka untuk memastikannya, lihat, kalau misalkan verb 3 ini diawali oleh have, has, had, maka kemungkinan ini adalah kata kerja utamanya. Asalkan, nah ini ada catatannya, asalkan setelah have, has, had, plus verb 3 ini tidak ada kata kerja lagi. Nah, tidak ada kata kerja yang lain. Tapi kalau seandainya di belakang atau di setelah kata kerja have, has, had, plus verb 3 ini ada lagi kata kerja muncul, maka otomatis kata kerja utamanya bukanlah yang ini. Tapi kata kerja yang utamanya itu adalah kata kerja yang di belakang tersebut. Oke, contoh ya, biar nggak bingung nih. Contoh. The family has purchased a television. Jadi, keluarga itu telah membeli sebuah televisi. Nah, subjeknya adalah family. Nah, di sini muncul purchase. Purchase itu berasal dari kata purchase. Ya, ini purchased pakai id, akhiran id, berarti ini adalah verb 3. Nah, berarti tadi ya, kalau ada verb 3 atau past participle muncul, lihat di depannya. Di depannya apakah diawali oleh have, has, had? Ya, betul. Karena di sini adalah diawali oleh has. Maka past participle di sini atau verb 3 di sini itu berfungsi sebagai verb utama. Nah, tapi perlu kita pastikan dengan catatan setelah has purchase ini tidak ada lagi kata kerja yang muncul. Nah, karena a television itu adalah noun, maka ini adalah kalimat yang benar. Tapi kalau kasusnya seperti ini nih, the television purchased yesterday was expensive. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti ini, sama dengan verb yang tadi ya, maka di sini subjek adalah television, yang menjadi verbnya itu bukanlah purchase,
Kenapa tidak bisa menjadi kata kerja? Karena tidak diawali oleh has, have, maupun had gitu ya. Ditambah lagi di belakangnya ada kata kerja lain, was. Maka yang menjadi kata kerja utamanya itu adalah was. Dan purchase ini hanya sebagai penjelas saja. Jadi intinya TV yang dibeli gitu ya. TV yang dibeli kemarin mahal gitu ya. Jadi yang dibeli kemarin itu menjelaskan TV yang mana gitu kan ya. TV yang mana? TV yang dibeli kemarin. Jadi purchase itu masih bagian dari subjek ya. Oke, contoh misalkan ya. The packages bla 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 mail at the office will arrive Monday. Di sini subjeknya adalah the packages, tapi muncul sini verb 3 nih everyone. Sekarang kita bingung, oh ini ada mail nih, verb 3. Apakah ini harus jawabannya diawali oleh had, have, atau has? Nah, perlu kita konfirmasi dulu. Ada nggak kata kerja lagi muncul di belakangnya? Nah, kalau kita lihat, ada nih, will arrive. Nah, karena kata kerja muncul lagi di belakang, maka mail ini bukanlah kata kerja utamanya. Maka yang menjadi kata kerja utama adalah will arrive. Maka mail ini itu adalah fungsinya menjadi adjektif dalam kalimat ini dan tidak perlu diawali oleh have, has, maupun had. Maka yang A sudah pasti salah, ya. Yang B juga pasti salah, dan antara C dan D, ya karena di sini posisinya masih dalam kalimat, ya, dalam subjek, maka them ini kurang tepat, ya. Kenapa them kurang tepat? Karena nanti saya akan masuk ke pronoun ya. Jadi kalau pronoun di pronoun ya, subjek pronoun itu adalah they. Nah, ketika they berubah posisi menjadi objek, maka dia berubah menjadi them. Nah, sedangkan di sini posisinya di sini itu adalah sebagai subjek. Di sini posisinya adalah sebagai subjek. Nah, sedangkan them itu adalah posisinya sebagai objek, maka kurang tepat them itu ya. Maka yang paling tepat adalah just. Jadi sebenarnya secara prinsip ini emang nggak susah sih, tapi bisa dipahami nanti dengan mengerjakan soal. Contoh nih ya, ada incorrect dan correct. Contoh, the money was offered by the client was not accepted. Ini kenapa salah nih? Kenapa kalimat ini salah? Ya, ini subjeknya adalah the money. Nah, misalkan anggaplah ini adalah verb-nya. Nah, kenapa ini verb? Karena diawali oleh to be atau have has had ya. Oh, sorry, saya lupa tadi. Selain have has had, ya, verb 3 ini juga bisa diawali oleh to be. Ya, verb 3 ini juga bisa diawali oleh to be. Ini nanti menunjukkan kalimat pasif ya. Misalkan is written gitu ya. Nah, jadi verb 3 ini selain diawali oleh have has had sebagai kata kerja, dia juga bisa diawali to be. I was or was were. Tapi itu kalau berfungsi sebagai kata kerja. Kalau sebagai adjektif ya tidak perlu to be maupun have has had. Jadi karena di sini eh, karena ada was berarti inilah verb. Tapi lihat ke belakangnya apakah ada verb nggak di belakangnya. Kalau kita perhatikan ada verb lagi, was not accepted. Nah, berarti yang menjadi kata kerjanya bukanlah yang di depan, tapi yang di belakang. Ya. Terus jadi harusnya ini the money over by the client, uang yang ditawarkan oleh si klien ini tidak diterima. Ya. Nomor 2, the car listed in the advertisement already sold. Nah, ini adalah subjek, muncul verb 3 di sini. Tapi tidak diawali oleh to be maupun have as had, berarti ini adalah adjective, asalkan di belakang ada kata kerja. Nah, dan di belakang itu ada kata kerja, yaitu had already sold. Okay. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa pause video ini dan bisa mencoba mengerjakan supaya lebih paham ya. Oke, nomor 3, misalkan ini kita tentukan ini kalimatnya benar apa salah. The chapters ini adalah subjek. Were taught, berarti karena di sini ada verb 3 dan diawali oleh to be, maka ini adalah verb. Nah, sekarang kita tentukan. Ini bisa menjadi verb, bisa menjadi kata kerja, asalkan di belakang tidak ada lagi kata kerja.
Tapi nyatanya di belakang ada kata kerja tuh, will be. Nah, karena ada kata kerja di belakang, maka ini tidak bisa menjadi kata kerja juga. Nah, maka where ini harusnya kita coret. Ya, nomor 4, the love of the bread, ini adalah subjek. Ini adalah verb 3, ada to be plus verb 3. Nah, di belakang ada nggak kata kerja? Tidak ada kata kerja, berarti ini adalah correct. Berarti inilah verb utamanya. Jadi prinsipnya seperti itu ya, teman ya. Oke, dan number 5, ini adalah the words, itu adalah subjeknya. Where rich, itu to be plus verb 3. Apakah ini kata kerja utamanya? Tunggu dulu, kita lihat ke belakang. Ada lagi nggak kata kerja? Oh, ternyata ada where di sini. Nah, ini adalah kata kerja juga. Berarti yang were rich itu bukanlah kata kerja harusnya. Itu adalah adjective saja. Berarti where-nya kita coret. Ya. Nomor 6 juga sama. Those, subject, suspect itu adalah verb 3. Tapi ini berfungsi sebagai adjective. Tapi di belakang ada nggak kata kerja? Ini bisa menjadi adjective kalau di belakangnya ada kata kerja. Ada ya. Itu adalah were arrested. Nomor 7, ini adalah pizza subject. Ini verb 3, tapi di depannya ada to be. Nah, ini bisa menjadi kata kerja utama kalau di belakang ada lagi kata kerja. Tapi nyatanya ada kata kerja, berarti is-nya kita harus hapus. Ini incorrect ya. Terakhir, ini adalah subject, ini adalah verb, dan di belakang ada lagi verb. Ya, maka ini harusnya R-nya kita cari. Oke, jadi kayak gitu prinsipnya ya. Dan ini sering nih keluar di soal-soal structure dan kita harus hati-hati dengan soal-soal seperti ini. Sering ketipu nih soal-soal dengan seperti ini. Oke, sekarang supaya lebih paham lagi, kita coba kerjakan beberapa soal ini. Anda bisa skip video ini dan coba kerjakan. Kita coba review skill 1 sampai 5 ya. Oke, saya akan memberikan cara menjawab soal structure dengan cepat. Itu seperti apa? Jadi, langkah utama yang harus kita lakukan adalah yang harus kita tentukan itu adalah cari subjek dan verb-nya. Ini yang harus kita lakukan, everyone. Kita harus temukan mana subjek dan mana verb-nya. Kenapa? Karena kebanyakan soal-soal structure itu adalah meminta kita untuk menemukan subjek dan verb. Itu dulu ya. Oke. Nah, dan selanjutnya saya kemarin jelaskan ya. Jika nanti ada preposition, oke, kalau ada preposition kemarin ada seperti with, at, in, on, dan sebagainya, maka kata-kata yang muncul setelah preposition itu bisa kita abaikan. Kenapa? Karena itu sudah pasti bukan subjek dan bukan verb. Karena kata-kata yang muncul setelah preposisi itu bukan subjek dan bukan verb. Contoh soal nomor 1 nih ya. The North Platte River. Nah, ini kemungkinan adalah subjeknya, ya, sampai river. Nah, karena di sini muncul preposition from, maka kata-kata setelah preposition itu bisa kita coret tuh. Ya. Nah, ada into preposition. Ini adalah preposition. Dan ini juga adalah preposition. Nah, jadi kata-kata setelah preposisi itu bisa kita coret. Kenapa? Karena itu bukanlah subjek dan bukan verb. Karena kan tugas kita mencari subjek dan verb ya. Maka subjek sudah ada, berarti yang tidak ada itu adalah verb. Maka kita cari di sini mana yang cocok menjadi verb. Kalau yang A itu adalah subjek, kalau itu verb. Apakah kita masih membutuhkan subjek? Ya tidak ya, karena kan subjek sudah ada. Berarti ini kurang tepat. Yang C, nah apakah C ini sebagai verb? Flowing itu adalah verb. Tapi dia bisa menjadi kata kerja utama kalau di depannya itu ada to be tadi ya. Nah, contoh is flowing gitu ya, are flowing. Nah, itu bisa menjadi kata kerja. Sedangkan di sini hanya flowing saja, berarti ini adalah adjective, berarti ini bukanlah kata kerja, berarti kurang tepat. Yang D, ada preposition. Ingat, kalau kata-kata muncul setelah preposisi itu bukan kata kerja, berarti ini bukan kata kerja dong. Berarti salah. Maka yang paling tepat adalah yang B. Flows, karena flows itu adalah kata kerja tunggal ya. Next nomor 2. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang ada apa nih? Ini biloksi ini kira-kiranya subjek nih.
receive ini verb, ya. Receive di sini itu adalah verb 2 ya. Ini verb 2. Nah, ini ada preposition, berarti kita coret. Nah, kebanyakan kita juga suka bingung ya. Misalkan gini, Pak, ada kata kerja yang berakhiran id. Ya. Tapi verb 2 ke verb 3 yang id ini biasanya perubahannya sama gitu ya. Contoh misalkan receive. Ini verb 2. Verb 3 ini juga sama receive. Verb 3 juga sama receive. Terus gimana Pak cara menentukannya bahwa ini adalah past participle atau tidak? Maka itu nanti kita lihat lagi konteks soalnya, everyone. Ya. Kalau misalkan di soalnya itu misalkan ya, setelah receive itu tidak ada kata kerja lagi, ya maka pilihannya cuma ada dua. Kalau misalkan dia pakai had, has, dan have, atau to be, kalau nanti pakai have, maka ini adalah verb 3. Tapi kalau misalkan nanti di kalimat soalnya, ya muncul kata receive, tapi di belakang kata receive itu nggak ada kata kerja lagi, gitu ya. Hanya ini kata kerjanya, maka sudah bisa kita asumsikan bahwa ini adalah verb 2, bukan verb 3 berarti. Tapi kalau seandainya misalkan receive ini muncul, tapi di belakangnya itu ada kata kerja lagi, maka bisa jadi receive ini bukan verb 2, tapi ini adalah adjective dia. Nah, itu cara membedakannya ya. Oke. Nah, ini maka receive di sini itu adalah verb 2, everyone. Kenapa? Karena di belakang kan nggak ada kata kerja lagi. Maka receive ini adalah kata kerjanya berarti. Jadi receive ini bukan adjective. Ini verb 2. Nah, ada from, ingat setelah preposisi kita coret aja. Berarti verb 2-nya udah ada. Subjeknya sudah ada. Berarti yang harus kita perlukan adalah bagian dari subjek lagi nih. Ya. Maka kalau ada kata kerja kita coret. B, locate itu kata kerja, berarti bukan. Yang C ada is, berarti bukan. Yang D, included itu kata kerja. Kan kita nggak butuh kata kerja lagi, berulang. Kan kata kerjanya sudah ada. Maka yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, kemungkinan adalah yang A. Karena kan kata kerjanya sudah ada. Berarti kalau pilih jawaban yang mengandung kata kerja, maka itu sudah pasti salah. Oke. Nomor 3. Nomor 3 juga sama. Ada preposition kita coret. Ada preposition kita coret juga. Nah, berarti kita coret semuanya. Tuh kan ya. Ada preposition. Nah, berarti tinggal upright. Nah, upright itu adalah subject. Nah, berarti yang kosong apa nih? Ya, sudah pasti verb. Nah, mana verb di sini? Kalau yang A, ini adalah verb. Kalau yang B, it tidak kita perlukan karena subjeknya sudah ada. Kalau yang C, ini juga adalah verb. Kalau yang D, containing. Nah, ingat, verb ing bisa menjadi verb kalau diawali oleh to be. Nah, jadi, tapi ini kan nggak ada verb be-nya ya. Karena tidak ada verb be, maka containing tidak bisa kita jadikan sebagai verb. Nah, sekarang ada dua pilihan nih. Ada can contain, ada contain. Mana yang paling cocok? Maka harus kita lihat jumlah dari subjeknya. Waktu itu saya pernah jelaskan bahwa subjek tunggal harus berpasangan dengan verb tunggal. Subjek plural berpasangan dengan, subjek, ya, verb plural. Nah, upright. Karena upright ini adalah subjek tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Ya, ingat, ini harus saya bahas lagi ya nanti ya. Ini ya, everyone, kata kerja, kalau nanti kata kerjanya itu berakhiran S or ES, maka ini adalah kata kerja tunggal. Dan kata kerja yang tidak berakhiran ini, maka itu adalah kata kerja jamak atau plural. Ya. Kalau ada kata kerja nanti yang berakhiran S atau IS, itu adalah kata kerja tunggal, sedangkan yang tidak berakhiran S atau IS itu adalah kata kerja plural. Beda dengan kata benda. Noun yang berakhiran S atau IS itu adalah plural. Kalau noun yang tidak berakhiran dengan ini,
maka itu adalah tunggal. Nah, jadi ini adalah sesuatu konsep yang agak membingungkan nih kadang ya. Ini kan kalau tensesnya itu kan present simple ya. Jadi intinya kalau kata kerja yang diakhiri oleh s atau is, maka itu tunggal. Kalau kata benda yang diakhiri s atau is itu adalah plural. Maka di sini yang tunggal itu adalah can contain. Yang C ini kan kalau karena ini subjeknya tunggal, maka ini harusnya contains. Nah, harusnya contains, baru itu tepat. Oke. Nomor 4. Bla bla bla, ini subjeknya sudah ada di sini. Berarti kita butuhkan adalah subjek. Berarti kalau ada kata kerja di pilihan jawaban, maka itu sudah pasti salah. Yang A, the T plan are. Nah, karena verbnya ini adalah jamak, plural, maka sudah otomatis subjeknya juga harus plural. Nah, kalau kita pilih yang A, the T plan, berarti plan ini kan tunggal dia. Nah, berarti nggak cocok dengan kata kerjanya. Ya. Terus, kalau yang B, subjek itu, ingat, subjek itu tidak boleh diawali oleh preposisi. Nah, kalau yang C, having flowers, the T, nah ini juga kurang tepat karena harusnya having flowers off ya. Harus ada off-nya di sini. Maka yang paling tepat adalah yang D. Oke. Nah, segitu dulu pembahasan saya sedikit mengenai, karena perlu juga saya bahas terlebih dahulu beberapa materi nanti yang berkaitan dengan ini, supaya teman-teman paham, ya. Jadi nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Oke, nomor 5 ya. Oh ya, nomor 5 deh boleh. Nah, kemarin itu ada titik 2, ada koma 2 seperti ini, maka ini adalah A positif. Ini adalah positif, ini adalah subjeknya, dan ini adalah verbnya. Ingat, di dalam A positif itu tidak boleh mengandung kata kerja. Maka ini ada kata kerja, ini ada kata kerja, dan ini ada kata kerja. Maka yang paling tepat adalah yang C. Nomor 6. Ini ada from, kita coret saja. Oke. Ini adalah subjek. Subjek adalah any possible academic assistant. Nah, ini subjeknya subjek yang tunggal. Berarti yang tidak ada adalah verb-nya. Berarti jawaban yang tepat. Kalau yang A berarti ada it, subjek, berarti kurang tepat. Kalau yang B, ini juga kurang tepat. Kalau yang D itu bukan verb. Maka verb satu-satunya adalah yang C. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa latihan yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di kelas ya. Karena memang untuk soal-soal seperti structure itu sangat membingungkan kalau basic knowledge kita mengenai grammar itu masih masih rendah gitu ya, atau masih masih kurang. Jadi betul kita perdalam lagi grammarnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan tidak terlalu kompleks bagi Anda. Tapi nanti kalau ada yang tidak dipahami, silahkan di komen dan nanti kita akan bahas lagi di kelas ya. Thank you very much everyone. I'll see you around.